Halo, apa kabar rekan profesional? Pada hari ini kita akan membahas mengenai apa itu strategi buruk dan apa itu strategi baik. Jadi dalam bisnis itu dikenal dua strategi, ya. Sama seperti dalam kehidupan, ada kehidupan baik dan kehidupan buruk. Begitu juga di bisnis ada strategi baik dan strategi buruk. Ya, seperti biasa kita membahas hal ini, saya membuka catatan saya supaya tidak melenceng kemana-mana mengenai strategi buruk dan strategi baik, ya. Jadi harus diingat dalam bisnis yang berkembang cukup pesat terutama di era digital bisnis dan juga AI, ya, maka strategi baik dan strategi buruk itu sering kita ciptakan tanpa kita sadari. Jadi dalam bisnis ini kita menciptakan strategi buruk dan strategi baik, ya, dalam kita melaksanakan apapun mengenai bisnis kita, baik bisnis skala kecil maupun bisnis skala besar. Pengalaman bisnis yang dilakukan bertahun-tahun itu akan membuat kita memahami apa itu strategi baik dan strategi buruk. Strategi baik itu bisa kita ciptakan ketika kita telah banyak melakukan eksperimen bisnis yang menciptakan kegagalan, karena kegagalan adalah sebuah pelajaran sangat berharga untuk menciptakan strategi yang baik tanpa kegagalan. Maka akan sangat sulit bagi kita untuk menciptakan sebuah strategi yang baik. Perusahaan-perusahaan besar, baik perusahaan yang telah lama berbisnis dalam dukungan lokal dan lingkungan global, mereka itu belajar dari pengalaman dalam berbisnis dan juga menciptakan strategi baik dan strategi buruk. Sekali lagi, strategi baik itu mencerminkan keberhasilan kita dalam belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Pada awalnya kita tidak mengetahui apa itu strategi baik dan strategi buruk, tetapi hasil yang kita capai dalam berbisnis ketika kita mengalami kerugian, tentu kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan dalam berbisnis. Ketika kita mencapai kerugian yang besar, ya, biaya operasional yang tinggi, strategi marketing yang sangat buruk akan memukul bisnis kita di tengah persaingan yang sangat ketat. Di situ kita akan belajar bahwa kita telah menciptakan strategi buruk. Oleh karena itu, kemudian kita mengevaluasi strategi tersebut dari strategi buruk menjadi strategi baik. Maka dengan sendirinya bisnis kita kemudian berkembang secara bertahap dengan proses yang sangat panjang, dan tanpa kita sadari kita mulai menciptakan strategi yang baik dan itu sangat baik bagi fondasi perusahaan dalam berbisnis jangka pendek dan jangka panjang. Semua bisnis tentu harus dilakukan secara baik dan benar, tetapi pada awalnya kita tetap melakukan banyak eksperimen dan itu menghasilkan banyak kesalahan. Kemudian kita terus-menerus melakukan usaha atau proses dan menciptakan sebuah formula yang tepat bagi proses bisnis kita. Itulah kemudian kita namakan strategi baik dan strategi buruk. Dengan itu kita akan semakin matang menciptakan strategi-strategi jangka panjang dan mengurangi risiko kerugian yang telah kita buat sebelumnya. Jadi contohnya gini, ketika kita membaca perjalanan dari perusahaan-perusahaan besar dan inovator-inovator yang sukses dalam bisnis, mereka semua pada awalnya melakukan banyak kesalahan. Tetapi ada satu hal yang kita pelajari, adalah ketika mereka mengalami kegagalan dan kesulitan besar, mereka tidak pernah menyerah untuk menciptakan perbaikan-perbaikan yang pada akhirnya berhasil menciptakan strategi yang baik, sehingga bisnis mereka itu berkembang dengan pesat. Hal ini merupakan sebuah indikator bisnis bahwa kita telah mengalami masa-masa sulit dan kemudian mengevaluasi dan perbaiki kesalahan yang telah kita buat di masa lampau. Kalau kita mengatakan sebuah bisnis memang tidak mudah, karena kita akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan di tahap awal, dan itu adalah hal yang wajar ketika kita melakukan banyak eksperimen sampai menemukan formula yang tepat bagi bisnis kita. Jatuh bangun itu adalah hal yang biasa. Kemudian kita belajar dari kesalahan kita di masa lalu
apa yang menjadi kesalahan dan apa yang harus diperbaiki. Contohnya ya, kita bisa melihat sebuah kisah sejarah inovator, yaitu dari penemuan lampu pijar yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Beliau adalah seorang inovator yang pada awalnya melakukan banyak kesalahan-kesalahan dalam melakukan eksperimen untuk menciptakan sebuah lampu pijar yang kemudian saat ini digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Penemuan Thomas Alva Edison adalah salah satu penemuan terbesar abad 20 yang telah mengubah dunia. Dia mempercepat perubahan revolusi industri dan juga menciptakan peradaban yang lebih modern sehingga manusia di malam hari bisa beraktivitas dengan normal karena adanya lampu pijar menerangi rumah kita, kantor kita, sekolah kita, tempat ibadah, tempat belanja atau pasar. Fasilitas-fasilitas umum juga akan mudah diakses. Lampu pijar telah menerangi kehidupan kita dan membuat aktivitas kita semakin produktif. Kisah dari penemuan lampu pijar yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison adalah mengenai proses awal dari sebuah eksperimen yang mengalami kegagalan dalam dunia. Begitu juga dalam dunia bisnis, kita mengatakan itu adalah strategi buruk. Karena berapa kali Thomas Alva Edison bereksperimen untuk menciptakan sebuah lampu pijar dan kemudian secara terus-menerus mengalami kegagalan. Pada akhirnya di suatu titik Thomas Alva Edison mempelajari apa yang telah dilakukan dan kesalahan-kesalahan apa yang harus diperbaiki untuk menciptakan sebuah lampu pijar. Maka dalam bisnis itulah yang kita sebut dengan strategi baik. Ketiga kesuksesan pertama kita raih membuat strategi baik, dan strategi baik adalah hal yang dilakukan oleh banyak pemimpin bisnis dan juga para ilmuwan. Intinya mereka telah mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat kuat karena mereka semua percaya kepada apa yang disebut dengan sebuah proses, apakah itu proses lama atau prosesnya sebentar, dan itu merupakan keberanian dari seorang pemimpin dalam mengambil sebuah risiko. Jadi inilah pentingnya kita memahami strategi buruk dan strategi baik. Saya akan bahas lagi nanti dari buku Bad Strategy and Good Strategy karya Richard Ramalt mengenai pentingnya memahami strategi buruk dan strategi baik. Oke, ini cukup sekian ya. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton video saya pada hari ini, dan juga akan saya upload di media sosial. Terima kasih banyak. Selamat siang. Kita akan bertemu lagi dalam pembahasan Good Strategy and Bad Strategy kayak Richard P. Ramalt. Terima kasih banyak.